Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Om T di channel 12 menit. Terima kasih sudah mampir, sudah klik di channel 12 menit. Pada tanggal 10 dan 11 Mei 2024, SMK Lingga Kencana Depok, Jawa Barat mengadakan acara study tour perpisahan siswa dan siswinya. Kronologi berawal dari sini. Di mana bus mengangkut rombongan pelajar SMK asal Depok. Bus ini terguling di turunan jalan di kawasan wisata Ciater, Subang. Kisah ini sempat menggegerkan Indonesia, yaitu kecelakaan dugaan rem blong di Subang, Jawa Barat mengakibatkan 10 orang kehilangan nyawa. Bagaimana poin-poin cerita tersebut? Mari kita bahas. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita yang akan kami tayangkan. Masuk ke segmen poin cerita. Siswa-siswi Lingga Kencana mengadakan study tour menuju ke tempat pariwisata Tangkuban Perahu. Acara tersebut terdiri dari 3 rombongan atau 3 bus, yang mana bus 1, bus 2, dan bus 3. Bus 1 salah satunya ada penumpang atau ada siswa yang namanya Damar dan juga Fahri. Cerita ini berdasarkan keterangan Damar dan Fahri yang ketika itu mengalami kejadian hal tersebut berada di dalam bus nomor 1. Bus berangkat dari Depok pukul 7 pagi. Kemudian sekira lepas luhur siang, masih pada tanggal 10 Mei 2024, rombongan sampai di hotel penginapan yang ditunjuk oleh pihak sekolahan atau pihak bus untuk istirahat. Kemudian malamnya, puncak acara pada pukul 8 malam, mereka mengadakan seremonial perpisahan siswa-siswi bersama para gurunya. Acara pukul 8, kemudian tak berselang lama acara tersebut selesai. Teman-teman para siswa termasuk Damar dan juga Fahri yang ada di rombongan bus 1 ini bersuka cita, bersukaria, ngobrol ngalor ngidul, ngobrol random. Intinya tidak ada firasat apapun akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Perlu diketahui bahwa Damar ini menyampaikan bahwa bus 1 sebelum berangkat itu sudah mengalami hal kejadian ringan yang janggal, yang dimana bumper bus belakang ini mengalami trouble, yaitu bagian bumper itu nyangkut di semacam portal parkiran yang pada saat itu masih berada di Depok. Jadi kemungkinan nyangkut besi yang parkiran itu ya, bisnya itu nyangkut, bumper belakangnya nyangkut di yang kalau ada tempat parkiran itu ada besi atau ada cor-coran yang di belakang itu, mungkin seperti itu. Lanjut cerita, mereka ngobrol hingga tengah malam dan akhirnya mereka istirahat untuk melanjutkan acara besok pagi. Ketika paginya jam 8 pagi, tepatnya pada tanggal 11 Mei 2024, Damar ini mendapat jatah sarapan dari pihak hotel. Bukan hanya Damar, namun semua rombongan itu mendapat sarapan gratis karena bagian dari pelayanan pihak perhotelan. Namun dari sini Damar ini sudah mulai ada hal-hal yang tidak masuk akal. Karena apa? Sekelas perhotelan memberikan pelayanan makan atau sarapan itu tidak ada rasanya di lidah Damar ini. Kemudian dia memutuskan untuk mencari sarapan di luar hotel. Nah, ternyata ketika dia membeli sarapan di luar itu sama, ibarat masakan itu mungkin hambar, tidak terasa bumbunya dan lain sebagainya. Damar tanpa berpikir yang negatif, mungkin hanya kebetulan saja gini. Waktu sarapan hingga jam 10 pagi, akhirnya rombongan melanjutkan perjalanan menuju ke Tangkuban Perahu. Damar ini ketika berangkat dari hotel itu tempat duduknya di belakang sopir, kira-kira 3 seat. Jadi kursi nomor 3 di belakang sopir. Kejanggalan berikutnya terjadi ketika bis mulai menanjak menuju ke Tangkuban Perahu. Damar ini mencium bau gosong dari depan, lebih tepatnya mungkin di area paling depan, biasanya di bawah sopir itu kan tempat mesin dan lain sebagainya. Damar ini mencium bau gosong. Kemudian pada saat mulai menanjak, bis ini mengalami trouble. Jadi ketika bis dipaksakan ternyata sudah tidak
tidak kuat, akhirnya bus tersebut macet. Setelah proses perbaikan beberapa waktu, akhirnya bus kembali bisa berjalan. Namun sayang, AC bus tidak dapat digunakan. Jadi posisi bus yang dinaikin Damar sama Fahri ini ketika menuju ke Tangkupan Perahu, pada saat melewati lintasan yang posisinya menanjak, bus bisa dikatakan rusak atau mengalami trouble hingga akhirnya diperbaiki. Namun setelah diperbaiki, AC-nya tidak dapat digunakan kembali. Namun karena tidak ada bus lain, jika ingin menyatu dengan rombongan bus 2 atau 3 juga tidak mungkin karena kursinya jumlahnya juga pas atau terbatas. Akhirnya bus dengan keadaan AC mati melanjutkan perjalanan hingga sampai akhirnya di parkiran Tangkupan Perahu. Setelah sampai di parkiran Tangkupan Perahu ini tidak ada tanda-tanda lagi, semuanya berjalan normal dan aman. Namun bus diganti dengan bus kecil atau bus 3/4 untuk melanjutkan perjalanan ke lokasi wisata Tangkupan Perahu. Setelah sampai di atas, rombongan berfoto-foto, bersukaria, bercerangkama dan lain sebagainya. Mereka pokoknya dalam keadaan baik-baik saja dan sukaria gembira. Sempat mengabadikan foto-foto tersebut. Setelah itu, sekira pukul 3 atau 4 sore, rombongan kembali ke bus masing-masing untuk melanjutkan perjalanan pulang. Ketika tadi rombongan itu di lokasi wisata Tangkupan Perahu, bus yang tadinya rusak, AC-nya mati itu diperbaiki sama montir, dan ketika semuanya sudah dirasa kembali normal, akhirnya Damar sama Fahri ini kembali ke bus yang tadi rusak. Setelah diperbaiki, AC-nya bisa kembali. Nah, sebelum mereka naik bis itu semuanya dalam keadaan normal, aman, dan kelihatan tidak ada tanda-tanda atau firasat apapun. Singkat cerita, mereka berjalan kembali pulang. Setelah sekian lama berjalan, mereka akhirnya singgah di rumah makan namanya Bang Jun. Nah, disinilah kejanggalan ketiga mulai. Tanpa sadar, Damar ini berbicara sama temennya. Temennya ini menyampaikan kepada Damar bahwa kayaknya kita harus sholat maghrib dulu deh sebelum melanjutkan perjalanan, biar tidak terjadi kecelakaan gitu deh. Jadi firasat temennya Damar ini seolah-olah sudah menunjukkan sesuatu yang akan terjadi nanti. Namun Damar tetap berpikir positif, tidak menjadikan apa yang disampaikan temannya itu adalah suatu pertanda atau sesuatu yang memang harus dipikirkan. Akhirnya Damar dan temannya itu menjalankan sholat maghrib. Nah, setelah selesai proses sholat maghrib, ketika ingin melanjutkan perjalanan, Damar ini melihat bus yang akan mereka tumpangi ini kembali diperbaiki. Karena penasaran, Damar ini bertanyalah sama temannya, itu kenapa ya bisnya kok diperbaiki lagi. Nah, kata temannya ini berdasarkan informasi dari montirnya, katanya olinya bocor. Sampai di situ Damar juga belum ada pikiran atau perasaan yang bahwa itu tanda-tanda sesuatu yang akan nantinya terjadi kecelakaan. Singkat cerita, mereka kembali melanjutkan perjalanan pulang. Kejanggalan keempat mulai terjadi lagi, bahwa di mana sebelum bus itu berjalan, temannya Damar ini meminta tuker posisi, yang mana kursi Damar yang tadinya di belakang sopir 3 set bertukar posisi bersama temennya, yang temennya ini setnya atau kursinya itu di pintu, dekat pintu paling belakang. Damar tak berpikir negatif ataupun merasakan firasat-firasat yang tidak. Damar mengiyakan temannya itu karena dilihat teman Damar itu di belakang kondisinya setengah mabuk karena mungkin tidak bisa melihat pandangan depan secara bebas atau luas ya. Tanpa ada kecurigaan, mereka bertukar posisi, bertukar tempat duduk. Setelah itu bus berjalan, rombongan berjalan. Singkat cerita, di dalam perjalanan dan dalam kondisi Damar ini sebetulnya kurang enak badan. Duduk di belakang itu dia kurang enak badan, namun masih sadar, mungkin ya setengah-setengah mabuk gitu dalam perjalanan ya. Tiba-tiba Damar ini mendengar teriakan dari depan bahwa mengatakan remblong. Seketika Damar mencari posisi untuk berpegangan, mengantisipasi jika ada hal-hal yang tidak diinginkan. Sebelum mendengar teriakan ini, Damar itu merasakan bahwa bis ini kok semakin lama jalannya semakin kencang. Cuman dalam pikiran Damar, mungkin karena jalannya lagi sepi atau kosong. Tapi ternyata ketika ada teriakan remblong itu, Damar mulai sadar bahwa dia harus
mengambil tindakan untuk mengamankan diri jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan cara mencari pegangan atau hal apapun yang membuat dia bisa duduk dengan aman. Lanjut cerita, ketika Damar mendengar teriakan remblong, tak selang lama lampu bus yang ditumpangi Damar itu mati. Jadi kondisi gelap. Nah, tiba-tiba dalam kondisi seperti itu ada suara yang keras dari depan, itu ternyata bus menabrak motor, kemudian menabrak mobil, kemudian menabrak tiang listrik, dan akhirnya bus ini terguling di sisi jalan perlintasan Jalan Subang. Mengetahui hal atau kejadian tersebut, bahwa bis yang ditumpanginya mengalami kejadian laka tersebut, Damar dengan sisa-sisa tenaga, sekuat tenaga mencari jalan untuk dapat ia keluar. Ternyata lubang ventilasi AC itu yang posisi di atas itu sudah terbuka. Damar menuju lubang tersebut. Nah, ketika dia mau keluar, dia melihat temannya yang tadi bertukar kursi atau tempat duduk itu sudah dalam keadaan mengenaskan. Intinya sudah tidak tertolong lagi. Seketika sebelum Damar ini keluar, dia juga sempat sebetulnya berkeinginan untuk membantu teman-temannya, menolong teman-temannya. Namun dengan keadaan yang tidak memungkinkan, Damar mau tidak mau harus keluar dari dalam bus tersebut. Akhirnya gue ngelayat, gue bener-bener kayak ngerasa bersalah banget bang di situ, kayak nggak bisa nolongin lu. Di dalam bus tersebut juga ada kawannya Damar yang namanya Fahri. Fahri ini ketika kejadian, karena tempat duduknya juga di depan, dia melihat bahwa bus tersebut menabrak motor, kemudian diseret, menabrak mobil, kemudian tersangkut di tiang listrik. Itu ada hal-hal yang di luar nalar yang dialami Fahri. Dalam keadaan sadar, Fahri ini ketika melihat bahwa busnya mulai remblong, dia dengan sadar itu berpelukan dengan kawannya sebangku yang bertujuan untuk mudah-mudahan mereka itu selamat. Namun ketika sudah terjadi tabrakan, pelukan mereka itu lepas. Nah, ketika bus mulai menabrak mobil, Damar ini dengan sadar, setengah sadar, merasakan bahwa dia itu wajahnya terseret aspal. Kemudian setelah nabrak tiang listrik, Damar ini dalam kondisi tidak sadar, namun dia itu merasakan bahwa ada sesuatu yang membuat ia itu harus segera keluar. Pada saat Fahri mengalami hal tersebut, dia itu melihat asap hitam yang menunjukkan menurut analisa Fahri ini bis akan mengalami kebakaran. Maka segera mungkin Damar ini tanpa sadar malah mendekati asap hitam itu, dan kemudian tanpa dia ketahui dia sudah berada di luar bus dalam kondisi luka ringan. Fahri tak sempat berpikir kenapa saya bisa di luar dan lewat mana keluarnya, itu sampai saat ini juga belum tahu. Dia itu keluar dari bus lewat mana, lewat jalur mana, lewat lubang apa. Yang dia tahu hanya pada saat itu dia mengikuti asap hitam tersebut, kemudian tahu-tahu sudah berada di luar bus tersebut dengan kondisi luka-luka ringan. Singkat cerita, bahwa atas kejadian tersebut Fahri mengalami luka ringan, kemudian Damar mengalami luka yang membekas hingga saat ini, yaitu di daun telinganya. Dari kisah ini dapat kita ambil pelajaran, tentunya bagi pemerintah dan juga pihak sekolahan perlu dievaluasi jika mengadakan acara yang berkaitan dengan transportasi, tentunya betul-betul diutamakan, diteliti dengan sebaik-baiknya kualitas dari sebuah alat transportasi, yaitu bus tersebut. Jika memang bus tersebut tidak memenuhi standar dan layak, tentu sebaiknya diganti dan lain sebagainya. Ini juga buat pemerintah kita Indonesia ya, perlu adanya evaluasi mungkin orang-orang atau kawan-kawan kita yang memiliki usaha di bidang jasa transportasi. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan jika Anda ingin mendengar dan melihat kesaksian Fahri dan Damar secara detail, bisa simak di channel Besok Pagi yang linknya ada di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat kita semua.